Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alid Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 71, ayat 72 dan ayat 73, 3 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil khars musallamatul la siyata fiha qalul ana ji'ta bil haqq fatabakhuha wa ma kadu yaf'alun wa id qatalatum nafsan fataratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'tiha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun. Qala ngendika sapa Nabi Musa alaihissalam, innahu satamane Allah ta'ala yaqulu dawu sapa Allah, innaha satune baqarah sapi iku baqaratun ya sapi la dalulun kang den kersake iku sapi kang ora diino tusirul ardo tusiru kang gawe mluku apa baqarah al ardo ing bumi tidak pernah dibuat meluku wala taskilan ora kanggo nyirami apa baqarah al-kharsa ing tanduran pertanian musalamatun turkan dan lan iku kan den slametake saking celaka cacat lasiata kang ora ana celok iku maujud wiya ing dalem baqarah sehat tidak ada penyakitnya. Qalu matur sapa Bani Israil al-ana ing saiki cita nekakno panjenengan bil haqi kelawan keterangkan hak fatabahuha mongko padha nyembelih sapa Bani Israil ing sapi wa maka dulan ora meh Bani Israil iku yafaluna padha nglakoni sapa Bani Israil meh gagal. Wa id qatalatum lan ing nalikane padha mateni sira kabeh nafsan ing awa-awaan fatarotum mongko banjur padha padu sapa Bani Israil utawa sapa sira kabeh fiha ing dalam nafsan wa Allah Gusti Allah taala iku mukhrijun nglairake sapa Allah ing barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku taktumuna padha nyingitaken sira kabeh ing ayat 73. Faqulna mongko dawu sapa ingsun idribuhu padha mukula sira kabeh ing wong kang den pateni bibatia kelawan sebagiane saking baqarah kadzalika kaya mengkono-mengkono oleh ngurepaken yuhi nguripake sapa Gusti Allah taala al-mauta ing pira-pira wong mati wayurikum lan marwake sapa Allah ing sira kabeh ayatihi ing pira-pira ayate Allah la ngalakum supaya ana sira kabeh iku taqiluna padha angen-angen sira kabeh
ayat 71, ayat 72 dan ayat 73 dengan tema kisah penyembelihan sapi. Kisah penyembelihan sapi. Keterangan ayat 71. Seekor sapi yang diperintahkan untuk disembelih itu ialah seekor sapi yang belum pernah dipergunakan untuk membajak, cara Jawa meluku, dan mengangkut air. Sapi itu sehat dan tidak punya cacat sedikit pun. Nah, setelah mendapat keterangan seperti ini, kaum Bani Israel menyatakan, sekarang barulah jelas. Kita jelas. Akhirnya mereka pun, yaitu orang-orang Bani Israel, mendapatkannya. Sapi dapat diketemukan. Dan kemudian sapi itu disembelihnya. Itu saja hampir tidak sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa? Sulitnya mencari sapi itu. Karena terlalu sulit untuk mendapatkan sapi yang dimaksud. Banyak pertanyaan tadi. Dalam suatu hadis disebutkan, kalau sekiranya kaum Bani Israel itu langsung menyembelih saja seekor sapi betina pada waktu mereka menerima perintah dari Nabi Musa, kan sudah cukup lah, sudah. Ya, karena mereka banyak pengajuan pertanyaan yang akhirnya memberatkan diri mereka sendiri, maka Allah pun memberatkannya. Nah, itu kesalahan sendiri. Itu hadis Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Permintaan Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah kepada kaumnya. Nah, itu sederhana sekali kok, cuma sembelihlah seekor sapi betina, kan selesai. Tanpa harus banyak bertanya sana sini. Memang orang-orang Bani Israel itu sudah terbiasa cerewet dan selalu mengajukan pertanyaan yang macam-macam masalah sapi itu. Nah, yang maksudnya itu tidak mencari kebenaran kata-kata, tapi memang maksudnya jelek, kita mengejek. Padahal soalnya kan sudah jelas tuh, sembelihlah sapi kan sudah tuh. Itu mengejek-ngejek. Di samping itu memang keras kepala. Akhirnya apa? Ya akibatnya menyulitkan mereka sendirilah, seperti dilukiskan, diterangkan dalam ayat 71 tadi, dipertegas dalam hadis tadi juga. Ya, cara-cara bertanya itu kemudian menjadi ungkapan dalam bahasa Arab. Itu ditujukan kepada mereka yang cerewet dengan banyak pertanyaan yang dicari-cari. Nah iya, wa ma launuha. Yang bagaimana dan apa warnanya. Jadi ayat-ayat di atas 67, 68, 69, 70, 71 memang itu merupakan satu kesatuan. Peristiwanya itu sangat erat hubungannya dengan ayat 72 di sini. Masalahnya masih persatuan erat hubungan ayat itu tadi. Nah, keterangan 72. Allah mengungkapkan dalam ayat ini yaitu kejahatan yang berkenaan dengan pembunuhan terhadap seseorang. Di situ kemudian mereka saling tuduh-menuduh mengenai pelaku pembunuhan itu, sehingga perkara ini menjadi kabur, hilang. Tetapi Allah tidak membiarkan perkara itu tetap kabur dan tertutup. Nah, untuk membuka rahasia pembunuhan itu, Allah memerintahkan kepada mereka kaum Bani Israel agar menyembelih sapi. Nah, bila diperhatikan urutan cerita seperti ini di awal kelompok ayat ini kan, maka ayat 72 terletak di depan ayat 67. Ya, sebab apa? Peristiwa pembunuhan inilah yang mengakibatkan adanya perintah Allah untuk menyembelih sapi. Tetapi di dalam urutan ayat peristiwa penyembelihan sapi itulah yang didahulukan, karena yang diperintahkan ialah pengusutan perkara pembunuhan itu dengan apa? Mencari dahulu pembunuhnya dengan jalan menyembelih sapi.
faktanya siapa, tersangkanya siapa. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang terbunuh itu dipukul dengan sebagian anggota tubuh sapi, agar orang itu hidup kembali. Itulah demikian Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan menjadi saksi atas kematiannya, sehingga si pembunuh terbongkar sesuai dengan hukum-hukum zaman Bani Israel di situ. Diriwayatkan bahwa ketika Bani Israel memukul orang yang terbunuh itu, maka dengan izin Allah berdirilah mayat itu. Urat-urat lehernya mengucurkan darah seraya berkata, "Saya dibunuh oleh si Anu dan si Anu." Kedua pembunuh itu adalah anak paman orang yang dibunuh. Kemudian dia pun mati kembali, yang mati tadi. Setelah itu kedua pembunuh tersebut ditangkap dan dibunuh. Jadi Nabi Musa AS menyuruh mereka memukulkan sebagian tubuh sapi itu. Dan bukan Nabi Musa sendiri yang melakukannya. Mengapa kok tidak Nabi Musa sendiri? Sebab nanti kalau yang melakukan Nabi Musa sendiri untuk memukul itu, dianggap Nabi Musa punya ilmu sihir. Dituduh sihir itu loh. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah kepada bangsa Yahudi, Bani Israel, agar mereka memahami rahasia-rahasia syariat agama. Sehingga apa? Mereka orang Bani Israel bisa tunduk kepada syariat agamanya orang-orang Yahudi itu. Agar mereka itu mencegah dirilah dari mengikuti hawa nafsu. Dan apa? Supaya dia berpindah untuk mentaati perintah Allah dan semua menjalankan perintahnya Allah. Memang ceritanya yaitu dahulu ada orang kaya. Orang kaya itu punya anak 3. Nah, anak 3 itu dikasih harta benda, diwariskan semuanya serata sama. Nah, anak laki-laki pertama mendapat harta warisan itu disedekahkan semua, diinfakkan semua, kecuali hanya 1 pedet. Dia memang punya anak laki-laki 1. Kemudian anak yang kedua dari orang kaya tadi, itu harta warisan yang separuh itu diinfakkan, yang setengah tidak, tapi anaknya tidak soleh. Kalau anak pertama tadi soleh. Dan anak yang ketiga dari orang kaya tadi, belas tidak mau menginfak, tidak mau bersedekah utuh medit itu, tapi punya anak perempuan solehah. Nah, berjalan waktu, anak nomor 2 yang anaknya tidak soleh itu dinikahkan dengan saudaranya yang utuh, hartanya utuh, tidak diinfakkan. Nah, disitulah ada rasa iri hati dari menantunya, dari anak yang kedua tadi, supaya mendapatkan harta warisan yang banyak. Mertuanya itu loh diajak berjalan ke hutan, dibunuh, dipukul, bunuh dengan temannya itu. Nah, ternyata akhirnya mati. Setelah mati, dia berpura-pura, siapa yang membunuh ini? Tanya Nabi Musa. Cerita singkat, pedet tadi menjadi sapi yang diliarkan di hutan, akhirnya dibeli dari kaum Bani Israel dengan harga uang emas dinar sesuai jumlah beratnya. Pedet tadi menjadi kaya lagi. Itu cerita singkat saja. Kesimpulan 1. Penyembelihan sapi yang diperintahkan pada Bani Israel itu dimaksudkan untuk mengungkapkan rahasia pembunuhan, biar terbongkar. 2. Bani Israel waktu itu tidak segera menanggapi perintah Allah. Dan mereka selalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang perkara yang mudah dan sederhana. Dengan maksud apa itu? Memperolok-olokkan Nabi Musa, untuk mengejek Nabi Musa. Yang akibatnya apa? Ya, dia sendirilah yang mendapat kesulitan. 3.
menghidupkan orang yang terbunuh dengan jalan memukulkan sebagian tubuh sapi yang disembelih itu merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan salah satu tanda kekuasaan Allah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.